Jadi kita lihat draw ya, ini kenapa dalam karena apa, parameter yang tidak bisa diabaikan ya, makanya kan di kinerja juga di ini kan ya, dibandingkan antara seberapa besar daya sinyal dibandingkan terhadap daya draw-nya gitu ya. Jadi draw-nya sendiri tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi paling tidak kita bisa membandingkan daya draw dengan draw-nya itu harus jauh lebih besar, daya sinyalnya itu harus jauh lebih besar dari daya draw. Draw dalam sistem komunikasi ini kan dihasilkan dari sejumlah sumber ya. Tapi seringkali sumbernya itu adalah perangkat komunikasi itu sendiri. Jadi perangkat yang kita gunakan itu menyumbang draw juga gitu ya. Nah, draw thermal dan draw shot ya, ini adalah salah satu contoh proses draw putih yang dihasilkan oleh rangkaian listrik ya. Dalam lingkungan ruang bebas, ini kekuatan sinyal yang diterima kan di dalam sepanjang perjalanan. Nah, ini dilakukannya tuh proporsional terhadap kuadrat dari jarak transmisi. Artinya makin jauh dari sumber ya, dari sumber informasinya, dari pemancarnya, maka nanti kekuatan sinyalnya akan berkurang secara kuadrat gitu ya. Nah, namun kekuatan sinyal ini dapat ditingkatkan ya dengan antena yang terarah gitu. Jadi kalau antena terarah kan dia ada gainnya ya, baik di lokasi pemancar, jadi di pemancarnya maupun antena penerimanya ya. Itu gain itu nanti akan menambah ini daya sinyalnya gitu, ya. Nah, dalam lingkungan terestrial ya, ini komunikasi radio ini dapat terjadi melalui banyak lintasan ya. Jadi gangguan ini konstruktif dan destruktif ya. Jadi antar lintasan yang berbeda ini dikenal sebagai fenomena multipath ya, atau lintasan jamak. Jadi ketika sinyal dikirimkan oleh pemancar ya, sampai di penerima itu bisa melalui berbagai lintasan kan, ada yang langsung, ada yang apalagi kalau ini ya, makanya di lingkungan terestrial ya, apalagi kalau di perkotaan gitu ya, perkotaan yang padat gitu ya, banyak gedung-gedung, nah itu pasti nanti yang sampai ke penerima itu tidak hanya dari satu lintasan, tapi mungkin dari ini pantulan-pantulan dari berbagai lintasan ya, ada scattering gitu, kemudian ini disebar dan sebagainya ya. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja dari komunikasi radio itu sendiri ya. Nah, kemudian fenomena multipath ini nanti dia akan menyebabkan rugi-rugi propagasi ya, yang jauh lebih besar daripada model yang di ruang bebas gitu. Jadi artinya kan tadi ya, dengan adanya lintasan jamak ya, berbagai lintasan, itu nanti sinyal yang dikirimkan oleh pemancar itu sampai di penerima diterimanya tuh pada waktu yang berlainan ya, fasanya juga. Nah, jadi kemungkinan dia itu akan menguatkan, tapi kemungkinan juga akan melemahkan, sehingga sinyalnya itu jadi berfluktuasi ya. Itu yang akan menimbulkan rugi-rugi. Nah, kemudian pergerakan terminal pengirim atau penerima ini menyebabkan bervariasinya kekuatan sinyal yang diterima. Jadi kalau di mobile gitu ya, bergerak. Nah, sekarang kita lihat
draw yang dihasilkan karena rangkaian listrik ya, yang kita ini kan sekarang draw thermal ya, sering digunakan ya. Jadi draw ini terjadi karena gerakan thermal atau kita sebut gerakan Brown ya, dari elektron di dalam resistor. Jadi sumbernya itu resistor. Jadi untuk resistor R ohm, R ohm ini ya, ini nilai kuadrat rata-rata dari tegangan draw thermal yang diukur di terminal ya, itu adalah ini. Ini kuadrat rata-rata tegangan. Jadi 2 kali R kali BN kali STNF, atau di sini 4 KTRBN gitu ya. Ini K-nya itu konstanta Boltzmann ya, 1,374 kali 10⁻⁻²3, satunya watt per hertz per Kelvin. Kemudian T-nya itu temperatur, kalau tidak disebutkan berarti kita gunakan 290 Kelvin. Kemudian R-nya itu tadi tahanannya ya. Nah, STN ini adalah rapat spektral daya draw thermal. Rapat spektral daya draw thermal. Sedangkan BN ini adalah bandwidth ya, dalam hertz, di mana draw itu diukur. Ya. Nah, perhitungan draw ini akan melibatkan transfer daya ya, dari sumber ke beban gitu ya. Sehingga digunakan teorema transfer daya maksimum yang pernah kita bahas juga. Nah, teorema ini menyatakan bahwa ya, daya yang dihasilkan daya maksimum gitu ya, yang mungkin ditransfer dari sumber resistansi internal R ke beban resistansi RL itu ya. Ini terjadi, jadi daya maksimum itu akan terjadi ketika R sama dengan RL, jadi match gitu ya. Nah, kondisi match ini, pada kondisi ini daya yang dihasilkan oleh sumber itu dibagi rata antara resistansi internal sumber dan resistansi beban. Daya yang dikirim ke beban ini disebut sebagai daya yang tersedia. Gitu ya. Nah, menerapkan teorema transfer daya maksimum, kerangkaian ekivalen Thevenin ini didapat resistor berderau ini menghasilkan daya yang tersedia sama dengan ini KTBN watt. Ya. Ini pagi-pagi biar ada melek nih, coba soalnya. Jadi ada filter front end ya, radio. Ini melewatkan siaran pemancar AM pada rentang frekuensi ini 535 sampai 1605 kHz. Nah, input radio memiliki ini tahanan efektif 300 ohm. Coba tentukan tegangan draw kuadrat rata-rata yang muncul karena tahanan ini. Yang itu aja dulu. Recording stopped.
Oke, ini, siapa nih? Heru ya, kita lihat. Mmm.
BN-nya mana, Heru? Bandwidth-nya yang mana? Oh, itu. Bandwidth-nya yang itu yang 1070 kalau saya. Oke. Jadi K-nya kan 1, ya, min 23, terus kan dia KTBR ya. Hmm, caranya. Ya. Jadi BN yang ini 1605 dikurangi ini ya. Sehingga kan itu 1070 ya. Iya, kan bandwidthnya. Kurangin aja. Coba sekarang yang ini, yang kedua.
Belum ada yang jawab ya, kita lanjutkan dulu aja ya.
Recording in progress. Oke, sekarang kita akan bahas tentang parameter noise figure atau faktor draw ya. Jadi faktor draw biasa dinotasikan F besar ya. Ini merupakan perbandingan sinyal to noise ratio sistem yang ideal dengan sinyal to noise ratio sistem yang sesungguhnya ya. Karena ideal kan nggak mungkin tercapai ya. Jadi F itu sama dengan SNR sistem ideal dan SNR sistem aktual. Sekarang kita lihat kan ini kita lihat sistem yang ideal ya. Jadi pada sistem ideal ini sistem tidak akan drop ya. Ideal prakteknya semua sistem akan draw. Jadi kalau ini sistem ideal ya, ini tidak menambahkan draw sehingga di sini sinyal to noise ratio yang masuk ke dalam sistem ini sama dengan sinyal to noise ratio yang keluar sistem ya. Sehingga kalau kita kembalikan ke F ya, ini F-nya sama dengan 1 ya. Kan ini ideal sama dengan yang aktual sehingga jadi 1 atau kalau biasanya faktor dalam dB ya. Kalau 1 berarti dia 0 dB. Nah, sekarang kita bandingkan yang ini ya. Jadi sistem ideal ini dia tidak menambahkan draw. Kalau sistem yang aktual ini sistem menambahkan draw. Karena dia sistem menambahkan draw, lihat ya. Kalau ini kan ini sama S to N-nya. Kalau ini sistemnya menambahkan draw. Jadi draw yang masuk di sini ditambah dengan draw yang ada di sini. Sehingga nanti S to N outputnya itu adalah draw-nya lebih besar kan, sehingga dia lebih kecil dari S to N inputnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kalau untuk yang ideal kan S to N output itu sama dengan S to N input ya kan. Nah, kalau untuk yang aktual S to N output ya S to N output ya. Nah, berarti faktor draw ini bisa kita tuliskan sebagai ini ya. Jadi ini S to N input atau masukan dibagi S to N keluarannya ya. Nah, kalau dalam satuan dB ini tadi dia jadi 10 log F gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat ini penguat kan biasanya ini untuk ini kan faktor draw tadi ya. Jadi kita lihat ini biasanya penguat itu kan beberapa tahap ya. Nanti itu akan mempengaruhi faktor draw. Nah, sekarang kita lihat dulu yang satu tahap ya. Jadi ini masukan dari ini penghuni S1 N1. Nah, ini penguatnya bukan ideal ya. Jadi dia ada penambahan draw NG1 ya. Keluarannya adalah S2 N2 gitu ya. Nah, jadi penguat memberi tambahan draw dan disepakati bahwa draw yang diberikan oleh penguat itu terjadi sebelum penguatan. Artinya nanti si draw ini ya ikut dikuatkan gitu ya. Ikut dikuatkan di sini. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ini S to N inputnya adalah S1 N1 ya. Nah, S to N outputnya S2 ya. S2 itu adalah S1 G1 ya. Ini karena ini penguatan ini. Nah, N2-nya itu ya adalah N1 NG1 dikali G1 ya. Hingga kalau G1-nya ini kita bisa kita hilangkan, ini faktor draw dari penguat satu tingkat ini adalah ini 1 plus NG1 per N1 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dua penguat ya. Ini tadi udah di sini kan tadi ini N1 plus NG1 dikali G1. Nah, sekarang masuk ke penguat kedua. Penguat kedua berarti ini output dari sinyalnya adalah ini S1 G1 dikali G2 penguatnya. Nah, draw-nya berarti N1 G1 ditambah NG1 G1 ya dikali G2 ditambah
NG2 dikali G2, ya kan? Nah, nanti kalau kita cari faktor deronya, ini kita masukkan ya, dan input bagi SNR input, SNR output. Nah, ininya ya. Jadi ini bisa kita ini ya, dibalikan ke sana sehingga jadi seperti ini ya. Ini N1G1, ini kan semua ini. Nah, ini ada G2, ini ada G2, bisa dicoret ya. Jadi ya, N1G1 ditambah NG2 ya, dibagi, ini S-nya bisa dicoret yang ini, N1. Sehingga ini hasilnya, ini 1 ditambah NG1 ya. Nah, sekarang kita tinjau penguat keduanya ya. Penguat keduanya kita tinjau sendiri ya. Jadi ini kalau penguat kedua ini ada, kita masukkan S1 N1 ya. Ini masuk ke penguat kedua. Ini hasilnya S2N2 ya. Nah, ini faktor derow dari penguat kedua itu bisa kita cari dari sini ya. Sehingga ini sama dengan 1 ditambah NG2 per N1 ya. Atau ini NG2 per N1 itu adalah sama dengan F2 min 1 ya. Atau kalau ini kita kasih NG1 berarti ini juga NG1 ya. Jadi NG2 per N1 G1 ini sama dengan 2 min 1 per G1. Nah, ini akan kita substitusikan ke yang ini ya. Nah, ini kan tadi faktor derow 2 penguat, ini adalah ini ya. Nah, ininya yang ini adalah F1 kan ya. Yang ini adalah F2 min 1 per G1 ya. Nah, dari sini kita bisa menurunkan untuk derow dengan N tahap penguatan ya. Jadi di sini ini F1 sampai N itu F1 ditambah F2 min 1 per G1 ditambah F3 min 1 per, lihat ini ya, pengalinya bertambah G1 G2 dan seterusnya. Ini sampai penguat tahap N ya, Fn min 1 per ini G1 sampai Gn min 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini pembaginya kan makin besar ya. Pembagiannya makin besar, jadi penguatannya dikalikan semuanya ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, faktor derow itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh tahap pertama. Tahap pertama nggak dibagi apa-apa ya. Terutama jika penguatan tahap pertama cukup besar. Jadi penguatan ini cukup besar, maka ini pembaginya besar, jadi ini kecil. Kontribusinya tidak terlalu besar. Jadi yang utama mempengaruhi. Jadi ketika ada penguatan bertahap, ya, yang paling utama mempengaruhi faktor derow adalah penguatan tingkat pertama. Nah, ini contoh. Jadi kita tinjau 2 tingkat nih. Penguat pertama punya faktor derow 10 kan. Terus penguatannya 20 dB. Ya. Jadi ini G-nya. Perhatikan di sini ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti tidak dalam dB ya, tapi dalam bilangan biasa. Saya kalau diketahuinya dalam dB, ini harus diubah dulu ke bilangan biasa. Ya. Contohnya yang ini. Nah, ini faktor derow-nya 10. Ini 10 kan enggak dalam dB kan, jadi 10 aja gitu. Nah, penguatannya 20 dB. 20 dB itu berapa kali? Berapa kali 20 dB? Berarti kalau penguatannya 20 dB, berarti dikuatkan berapa kali? Yo, ingetin kemarin.
ya. Ini penguatan berapa kali, kemudian penguat kedua ini faktor drawnya 15. Nah, penguatannya 20 dB juga berapa kali. Berarti ini G1, ini G2 ya. Nah, kita diminta untuk hitung faktor draw penguat tingkat 2 dalam satuan dB ya. Berarti kita kan pakai yang ini ya. Dan F1-nya udah tadi ya. F1-nya ada, F2-nya ada. Itu kan tingkat 2 ya. Berarti kita cuma sampai sini nih. Cuma sampai yang ini ya. Jadi cuma F1-nya berapa, F2. Nah, tadi G1 20 dB itu berapa kali? Nih, masukkan sini, dihitung ya. Nah, sesudah ini karena dimintanya dB, jadikan dB. Jadi dijadikan 10 loh hasilnya ini ya. Nanti akan terlihat yang paling dominan mempengaruhi adalah yang ini. Yang nih, yang 10 ini ya. Kayak ini kan dibagi sama G-nya jadi lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ini 10 gitu kan. 10 dB berapa kali? Ayo. Yang bisa. Kemarin kan udah. Ya. Jadi nanti dimasukkan ke situ. Oke, kita lanjut saja. Nah, sekarang kita lihat temperatur draw equivalentnya. Nah, kalau kita menggunakan faktor draw, ya, maka ini ada kekurangannya. Jadi, ketika digunakan untuk membandingkan perangkat draw rendah, ya, misalkan nilainya mendekati 1, ini membuat perbandingannya menjadi sulit gitu ya. Jadi F-nya ini mendekati 1. Nah, dalam kasus seperti itu untuk menganalisisnya orang lebih suka menggunakan temperatur draw equivalent. Jadi temperatur draw equivalent bukan temperatur fisik gitu ya. Jadi ini hanya konversi dari faktor draw gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini sistem penguat yang tadi ya. Nah, ini N1 itu kan tadi ya KTB ya. Yang soal kedua nih. KTB. Kemudian NG KTEB ya. Nah, ini T ini ekuivalen. Nah, F-nya itu kan ini N1 plus NG per N1 ya. Sehingga ini kita masukkan N1-nya dan NG-nya ya, masukkan sehingga dapat TE. Nah, TE itu berarti dia sama dengan TF-1. Nah, TE inilah yang disebut temperatur draw equivalent ya. Nah, ini faktor draw-nya tadi. Ini T yang suhu mutlaknya. Nah, untuk penguat yang kaskade, jadi tadi bertingkat, TE-nya seperti ini ya. Kalau tadi kan F ini ya. Nah, ini F yang ini. Kalau TE ini. Ya, gitu. Nah, ini ada soal. Jadi penerima satelit nih terdiri dari antena ya memiliki temperatur draw 50 Kelvin ya, G-nya 0. Kemudian antena tersebut dihubungkan ke penguat draw rendah, G-nya 30. Temperatur draw-nya 70 Kelvin. Terus kemudian ada penguat tingkat kedua, G-nya 40, temperatur draw-nya 1500. Nah, coba hitung temperatur draw equivalent dari sistem. Ini juga lihat nih semua G-nya memang biasanya dalam dB, tapi kalau diperhitungan dalam dB bisa tidak. Kalian harus cepat gitu ya. 30 dB berapa kali, 20 dB berapa kali.